Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Anissa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang negara tercinta kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, baik. Jadi kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pendapat saya pribadi tentang perekonomian Indonesia saat ini di tengah pandemi COVID-19. Jadi menurut saya tentu saja perekonomian Indonesia saat ini di tengah pandemi COVID-19 itu sedang tidak stabil. Dikarenakan berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan pertama 2020 turun drastis sejumlah 2,61 juta bila dibandingkan dengan tahun lalu, kira-kira berkurang sebanyak sekitar 34,9%. Hal ini dikarenakan adanya larangan penerbangan antar negara akibat COVID-19 yang mulai diberlakukan pada pertengahan bulan Februari. Menurut saya pribadi, inilah salah satu penyebab mengapa perekonomian Indonesia bisa tidak stabil. Langsung saja ke pertanyaan yang kedua, yaitu menurut Anda, menurut saya, bagaimana cara mengatasi perekonomian Indonesia agar kembali normal di tengah wabah COVID-19? Baik, menurut saya pribadi, tentu saja yang pertama itu kita harus bersama-sama, bekerja sama, bergotong royong untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19, yaitu dengan cara mematuhi protokol kesehatan, terus berjaga jarak, bisa jadi itu social distancing kan, terus mematuhi protokol kesehatan, serta bisa jadi stay at home ataupun work from home. Dan salah satunya yang terpenting itu adalah untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dengan melakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Seperti halnya dana penanggulangan corona ini sebesar 70 triliun, sementara insentif ekonomi Indonesia itu sebesar 150 triliun. Tentu saja dengan jumlah dana penanggulangan lebih besar, tentu pemerintah tidak akan kesulitan untuk menyediakan kebutuhan serta peralatan untuk para tenaga kesehatan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Menurut saya pribadi, apabila dana penanggulangan dalam jumlah lebih besar daripada insentif pemulihan ekonomi, itu adalah merupakan investasi jangka panjang. Tentu saja karena menyelamatkan nyawa manusia adalah juga menyelamatkan sektor-sektor ekonomi. Lalu langsung saja lanjut ke pertanyaan yang keempat. Jika suatu saat saya terpilih menjadi pemimpin atau presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, apa yang akan saya lakukan untuk negara ini? Yang saya akan lakukan untuk negara ini adalah terutama menstabilkan dahulu perekonomian Indonesia. Lalu saya akan meningkatkan pendidikan di Indonesia dengan cara meningkatkan kualitas dan mutu para pengajarnya atau para tenaga pengajar. Serta saya akan memberikan sarana dan prasarana yang layak dan maju. Serta saya akan memberikan bantuan operasional pada sekolah. Saya juga akan membuka lapangan pekerjaan yang baru dan juga luas. Dan saya akan memberikan subsidi kepada para masyarakat yang membutuhkan. Tentu saja saya juga akan mengganti para pejabat yang tidak kompeten di bidangnya, dikarenakan pejabat atau penyelenggara negara itu adalah merupakan wakil rakyat yang harus kompeten, amanah dalam menjalankan tugas, serta dapat menjadi panutan. Dan tentu saja saya juga akan memperkuat hubungan dengan Dewan Pers dan KPAI untuk mengawasi media informasi dan menegur atau memutus izin siaran media yang tidak mendidik atau tidak beretika positif. Serta yang terakhir, saya akan memastikan jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah secara merata dan tepat sasaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.